Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Sebelum kita berlanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Pada episode kita kali ini, kita telah kedatangan narasumber kita dengan nama Bang Ihsan ya, yang akan menceritakan perjalanan spiritualnya. Oke kawan-kawan, tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, Bang Ihsan, terima kasih udah hadir di episode kita kali ini. Apa kabar ini? Kabar sih alhamdulillah baik, sehat. Gimana perjalanan ke tempat kami tadi? Alhamdulillah sih perjalanan untuk ke Mari ini lumayan lah, aman-aman aja. Aman ya? Mudah-mudahan juga dengan ceritanya Bang Ihsan kali ini itu bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan ya. Ya insya Allah. Semoga yang bisa nangkep juga. Jadi apa yang diambil positif yang mau kita angkat ceritanya dari cerita Bang Ihsan? Mungkin untuk kali ini saya mungkin menceritakan di mana perjalanan saya itu saya mencari jati diri saya dengan di mana saya membuka mata batin. Yang berawal-awal sih memang dulu kan waktu masih saya muda itu zaman-zaman masih baru lulus sekolah, ya masih puber-pubernya lah, mencari wanita ibaratnya. Dapatlah seorang wanita diperkenalkan dalam Facebook, dan itu adalah wanita itu nggak bisa disebutkan namanya. Saya ketemuan dengan wanita itu, entah saya berkenalan di Facebook, dekat, kemudian lalu nggak lama jelang berapa hari saya dibawa dia dikenalkan oleh seorang ibu angkat. Ibu angkat. Dan awal itu ibu angkatnya awal ketemu welcome, baik sekali, enak. Tapi di saat ngobrol sama ibu angkatnya dia itu lama-kelamaan kenapa jadi diri saya ini terbaca gitu, seperti apa sikap saya, sifat saya ya kan. Dari situ saya mulai tertarik. Oh, jangan-jangan ibu-ibu ini ada kelebihan awalnya. Nggak lama dari perempuan yang perkenalan dengan saya itu, dia menjelaskan kalau ibu ini ada seorang supernatural. Dia bisa membaca mata batin. Jadi apapun yang kau sembunyikan, dia bisa tahu. Nah, awalnya saya nggak percaya karena nggak sepenuhnya apa yang dia baca itu benar. Hanya segelimpangan sedikit saja yang dia bisa baca dari dalam diri saya itu yang benar. Lalu nggak lama saya bisa mendekat dengan ibu angkatnya, dan ibu angkat itu menawarkan diri. Kamu ini ada kelebihan di dalam diri kamu, yaitu keturunan. Ada juga, tapi ada sebagian juga yang ingin dekat dengan kamu dari alam lain. Oh, saya kan awal itu pas dibilangnya itu saya nggak percaya dong. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, ibu itu bilang nanti malam kamu main ke rumah saya. Nanti saya kasih tahu bagaimana kamu bisa merasakan atau melihat siapa saja yang mau ingin mendekat dengan kamu dari alam lain dan dari keturunan kamu itu apa. Ya sudah, pas malam Jumat saya ingat itu di hari Kamis saya datang. Dan di situ ternyata ada anaknya dan teman-teman anaknya, yaitu sekitar 5 orang. Dikenalkan saya oleh anak-anaknya itu. Setelah dikenalkan, saya sudah dekat dengan anaknya, seorang cowok, dan 5 anaknya itu juga cowok teman-temannya. Lalu tengah malam sekitar jam 12 malam itu kita dikumpulkan, yaitu sekitar ada 7 orang. 7 orang itu kita disuruh duduk selingkaran. Bikin lingkaran gitu? Selingkaran. Lalu kita diarahkan oleh ibu itu bagaimana cara membuka mata batin. Kita awalnya disuruh mengambil wudhu,
Lalu kita duduk selingkaran, sehabis itu dibimbing lah oleh dia, disuruh berzikir kita. Berzikir itu ada sampai, seingat saya sih ada ribuan lah, sampai saya kehilangan kesadaran waktu itu memang. Zikir apa tuh yang disuruh dibaca saat itu? Kalau dibilang sih zikirnya, kayaknya sih nggak bisa disebutin deh. Ya, tapi termasuk Asmaul Husna gitu ya. Ada Asmaul Husna, ada juga sifat wajib Allah, kalau dibilang sih ada. Hanya mungkin itu sampai saya kehilangan kesadaran, sekitar ada berapa ratus atau ribuan itu zikiran saya lakukan. Ada sekitar 4 orang anak itu, dia sampai ada yang kerasukan Saat itu. Tapi kalau saya kehilangan kesadaran saja, ibaratnya saya bingung kok saya bisa melihat diri saya ini sedang tidur. Oh, jadi keluar dari raga ya bahkan mungkin gitu ya. Saya di situ langsung Sambil ngerokok aneh. nggak apa-apa. Biar santai. Iya. Jadi di situ saya mulai aneh. Terus lanjut gimana? Di saat saya udah melihat diri saya sedang tertidur, entah selang berapa lama saya melihat itu ibu berbeda dengan wujud kayak aslinya. Saya sampai aneh, dari saya duduk sekelingkaran itu 5 orang anak nih. Wah kok beda-beda gitu ya kan yang saya lihat. Kok saya seperti manusia juga, tapi yang lain itu berbeda. Dan ibu itu saya lihat dia udah kayak seperti memakai selendang. Bermakai selendang, dia berkebaya hijau panjang. Di situ ada aksesoris lah, kayak kalung-kalung apa dan gelang. Di sini dia ada kayak model mahkota dan ada melati panjang seperti kayak orang nikahan itu. Di situ dia sambil tersenyum, tapi dia nggak ada ngucapin kata apa-apa. Selang berapa lama, saya coba mau ke badan saya itu nggak bisa. Wah, saya mau pegang badan saya nih, gitu. Tapi itu nggak bisa. Nggak lama saya kayak pintu terbuka gitu kan, rumahnya itu pintu terbuka. Itu kayak ada sosok seorang kakek-kakek. Dia berjubah putih, memakai tongkat. Saya masih ingat banget itu. Memakai tongkat, tongkatnya itu kayu jati, tapi kayak agak lusuh, tapi berbengkok pegangannya. Dia sambil memegang tasbih panjang, tasbih agak panjang. Itu dia memakai sorban selingkaran dan dikalungin sorban putih. Itu sampai putih banyak bawah kok gitu jubahnya. Itu memanggil saya. Hei nak, dia memanggil seperti itu. Saya langsung menengok dong keluar. Siapa ini? Dia sambil tersenyum doang. Saya samperin. Assalamualaikum, dia bilang. Waalaikumsalam, saya jawab. Dah, habis itu kembalilah ke tubuh kamu. Jangan terlalu lama kamu di luar. Dia cuma bilang kayak gitu. Gak lama langsung dia tiba-tiba seperti membalikan badan, langsung jalan dan hilang. Gak lama itu saya tiba-tiba langsung sadarkan diri. Tek, kaget. Fotonya udah kayak diguyur badan itu, basah kayak dibangunkannya. Bagaimana, ditanya sama ibu itu. Apa yang kamu lihat? Saya bilang, saya hanya bertemu seorang kakek-kakek dan saya melihat ibu kok berbeda kayak gitu. Kakek-kakeknya bagaimana ciri-cirinya? Ya udah, saya jawab dengan detail. Ciri-cirinya dia memakai tongkat yang agak lusuh seperti kayu jati dan tebal sekali itu. Tasbih hitam panjang dan menggunakan sorban. Lalu sorban yang dikalungkan itu. Terus apa yang dibilang? Saya disuruh kembali ke tubuh saya. Saya bilang, dan ibu-ibu itu emang saya panggil nggak lama itu emak jadinya. Karena saya sudah tiba-tiba yakin, oh ternyata dunia lain itu ternyata benar ada. Dan saya bisa namanya keluar dari tubuh saya itu dari situ. Awalnya saya memang tidak percaya kan. Dan nggak lama saya disuruh, ya udah subuh, nanti kamu sholat. Baik, saya sholat, saya tidur. Nggak lama itu saya bermimpi didatangi oleh kakek itu lagi. Didatangi oleh kakek itu lagi. Dan dia cuman menitipkan tongkat. Tolong kamu pegang tongkat ini. Ya saya ambil dong. Nggak lama langsung kakek itu berbalik badan dan pergi. Saya cuma dititipin tongkat, tapi nggak tahu dia cuma bilang, tolong titip tongkat ini
tolong jaga, udah langsung berbalik badan dan menghilang. Ya udah, dari situ saya bangun dari mimpi, saya kasih tahu ke ibu itu. Nah, itu maksud mimpi itu apa? Ya udah, kamu berarti ada yang deketin kamu, itu kakek-kakek menitipkan benda ke dalam tubuh kamu. Itu kata dia gitu. Terus ditanya sama Rema itu, kamu ngerasa gak kalau kamu ngurut orang itu, kadang-kadang orang itu enak? Ya, saya benar merasa, karena almarhum ayah saya semenjak dia sakit, entah ada yang bilang katanya diinin orang karena panas terus pahanya tanpa ada hal medis, sudah dicek tapi sering panas kakinya. Saya setiap ngurut ayah saya itu selalu ayah saya langsung mendingan, langsung bilang, kok diurut kamu langsung hilang sakitnya gitu. Jadi dulu itu semenjak almarhum itu saya yang rawat, namanya ngurut-ngurut almarhum kalau lagi datang panas pahanya dan kakinya, dan itu hilang. Dan sudah kayak gitu tuh saya lama-lama menjajaki dekat dengan anak-anak dan teman-teman itu. Satu perguruan ibaratnya kan kalau orang lihat, tapi sebenarnya bukan perguruan, hanya kayak itu seorang ibu-ibu, dia memang punya kelebihan, tapi dia naungin anak-anak muda, ngumpulin anak-anak muda yang memiliki, ibaratnya dia punya kelebihan tapi dia tidak tahu, nggak sadar akan dia punya kelebihan itu gitu. Udah dari situ kita terbentuk dari 7, ibaratnya 7 serangkai, dan itu laki-laki semua. Dari 7 serangkai itu dibentuk oleh ibu itu sampai ke mana-mana, seperti ada panggilan orang sakit, seperti diapa-apain orang, dia itu selalu ngajak kita, seperti ada kasus tentang ada orang dia itu sakit, katanya muntah-muntah terus, selalu tidur gelisah, panas, minta tolong untuk dibersihkan rumahnya. Katanya kan ada sesuatu suka nemu seperti tanah dalam plastik di genteng atau dititipkan di depan rumahnya itu. Ya udah, kita coba datangin. Kita 7 serangkai itu, ternyata dari kita cek rumah itu ternyata benar dia dijailin seperti ditaruh tanah kuburan. Oke, itu firasat ya? Firasat. Dan ternyata benar, soalnya ada salah satu teman dia sampai kerasukan, mencari itu keanehan. Ya saya sih emang sih masih agak kurang yakin akan kerasukannya dia itu. Tiba-tiba dia kerasukan, merangkak-rangkak ke belakang rumah. Dia menemukan emang itu tanah berbeda. Tanah belakang halaman rumahnya itu tuh tanahnya seperti hitam, kayak tanah tapi kayak agak hitam-hitaman. Tapi ini tanahnya tuh merah, bener-bener kayak masih seger merahnya itu, coklatnya. Nah itu cuman kayak bercakan kayak model gimana sih, peta iler gitu kan. Nah pas dilihat, oh iya sih tanahnya berbeda ini ya kan. Diambil itu tanah tuh langsung, ibaratnya rumah adem bang. Emang awal tuh kita masuk rumah itu panas bang, gerah bawahnya tuh, panas banget, adem. Dan dari situ ternyata hal gaib itu saya menyimpulkan ternyata benar ada gitu loh. Dengan permainan hal-hal kayak gitu ternyata ada juga. Dan dari situ kita udah mulai akrab sampai 7 serangkai. Ada namanya kita memutuskan dari 7 orang ini ngobrol-ngobrol enak gitu. Kita kalau namanya ini orang kayaknya kurang seru. Gimana kalau kita jalan-jalan? Awalnya itu 6 orang ini nih bang, anak muda ini. Dia tuh nggak pernah namanya jalan-jalan jauh. Oke, bisa di rumah ya berarti. Dia selalu namanya sering duduk zikiran di rumah terus. Cuman kalau pulang terus main lagi ke rumah ibu itu. Cuman duduk doang, zikiran, ngasah ibaratnya kalau kita lihat ya kan. Terus dia nggak pernah namanya jalan-jalan keluar jauh. Nah kan kalau saya kan emang dari SMA itu ibaratnya sukalah jalan-jalan jauh. Saya ajak mereka, pertama kali saya ajak, saya nggak tanggung-tanggung bang. Saya ajak ke daerah Jonggol, itu daerah Curug Cipanas. Mungkin sekarang udah jadi wisata ya. Ya kayak orang-orang sekarang mungkin ngeliatnya
Di situ udah bagus, udah ada gapuranya, pembelian tiket ini. Tapi saya di tahun 2012 situ belum seperti sekarang. Itu cuman saya masuk bayar parkir doang. Dulu itu gapura doang adanya, di sebelah itu ada patung Curug ini. curug. Yes. Itu saya bawa ke situ awalnya. Yang pertama perjalanan itu tahun 2012 itu sebenarnya pungli nggak ada. Pungli nggak ada sama sekali. Yang minta-minta di jalan perbaikan itu nggak ada dulu tahun 2012. Saya telusuri jalan itu bersama 6 orang anak muda itu ya kan, teman-temannya anaknya ibu itu memang banyak namanya masalah dan gangguan. Ibaratnya, kalau jalan sekarang udah rame kali, kalau dulu udah sepi minta ampun. Kita nggak ada mikirin kalau namanya begal, nggak, tapi yang kita pikirin, wah kita ngeri nih, kita nggak tahu jalan, kita nggak bisa pulang gitu. Tapi kalau saya sih, karena saya ngajak, saya bertanggung jawab, ya udah. Saya ibaratnya nggak tahu lah, tiba-tiba tuh kayak bisa baca jalan aja, sini, tibalah di curug itu yang dulu namanya. Saya tanya ke pos itu kan ada tuh di sebelahnya tuh di gapuranya kayak ada warung. Saya tanya, Pak, kalau mau masuk ini bayar atau tidak ya gitu kan. Aduh dek, kalau masuk sini mah nggak bayar dek, tapi bayar parkir doang. Oh bayar parkir doang, tapi ada curugnya katanya Pak. Ada curugnya di sana, tapi ada harus jalan dulu ke atas nanti. Nah itu jalannya itu masih belum bener dek, masih kayak jalan kecil gitu, tangga-tangga kecil gitu. Oh baru diinin kayak bambu pegangannya dek. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya udah saya parkir di situ. Saya kasih duit parkirnya berapa ya Pak kira-kira? Berapa motor dek? 4 motor. Saya gituin kan. Ya 4 motor ya udah dek. Paling 10.000 lah katanya. 10.000 dulu bang dikasih. Oh udah makasih ya Kang ya. Udah saya masuk tuh curug. Tuh pas saya masuk ke curug. Kalau sekarang mungkin masuk ke curug yang kalian lihat itu mungkin banyak yang namanya outbound tempat-tempat ini. Kalau dulu enggak. Kita masuk belum terjamah ya bahasa. Belum terjamah. Kita masuk itu ibaratnya kanan itu masih kayak lahan tanah, terus ada kayak pohon-pohon, di sebelah kiri pohon paling gede sekali, pohon-pohon banyak. Kita masuk itu jalan seperti tanah biasa gitu doang, naik kita ibaratnya naik itu ya lumayan lah, seperti kayak orang mungkin ada yang naik gunung ya, seperti itu jalurnya. Kita naik cuman setapak berbaris naiknya sampai ke air terjun itu. Kalau di pas dulu air terjun itu nggak ada jembatan. Kalau sekarang mungkin udah ada jembatan karena saya udah survei yang terbaru itu ada jembatannya. Sekarang udah, dulu tuh nggak ada. Dulu nggak ada jembatan. Itu air terjunnya besar tapi nggak tinggi. Gitu. Besar tapi nggak tinggi. Nah dari situ kita itu masuk. Kalau abang mau tahu, ini yang paling saya kenangan ya ibaratnya. Baru kali ini saya masuk air terjun itu di saat maghrib. Oke. Pertama kali gue masuk curug ini saat maghrib. Dan di situ gue bertujuh. Ya bertujuh itu mungkin gue bisa sebutin inisialnya. Di antara salah satu itu yang bernama I dan K. Mereka itu langsung lari mandi, berburu-buru mandi di air terjun yang sangat deras itu. Padahal di saat maghrib itu dia mandi, tapi dia tidak berani buat di bawah air terjun itu yang saat turun itu. Dan di saat itu saya mulai ikut, wah kayaknya asik nih main air terjun nih, mandi nih. Ya udah, saya buka baju, saya ikut bersama mereka, saya mandi. Gak lama saya penasaran di balik air terjun yang besar itu. Gue mau di bawah air terjun tuh yang jatuh itu. Mungkin enak kali ke badan gitu kan, kayak dipijit ibaratnya. Saya langsung coba menghampiri ke air terjun nih, saya deras. Gak lama teman salah satu ada yang meneriakin, jangan kesana San. Kenapa? Udah jangan kesana pokoknya. Masalahnya di balik air terjun itu kayak ada yang aneh katanya. Nah kalau gue orangnya tipenya penasaran gitu. Gue penasaran apaan sih yang aneh, ya udah. Emang itu keadaannya di saat maghrib
gue di bawah air terjun itu nggak lama. Awalnya aman, enak gitu, air terjun jatuh ke badan. Selang berapa menit itu tiba-tiba air turun besar, dus nih ban. Saya kaget, pala jatuh, langsung nyebur ke dalam air gitu, bus. Ibaratnya hampir kehilangan kesadaran, sama temen ditolong. Tuh kan udah dibilang kata temen kan, kata si I itu di inisialnya. Kan gue bilang jangan ke situ kan. Masalahnya aneh airnya kata dia gitu, turunnya itu berbeda kata dia. Dah di situ saya ke pinggir, nggak lama saya bingung kok tangan saya ngegenggam terus gitu kan. Saya bingung ngegenggam terus apaan ini, mau dibuka tapi kok kayak ngerasa ada sesuatu gitu. Nggak lama temen bilang, lu genggam apaan San? Nggak tahu ini, gue mau buka juga keras gitu. Udah nggak lama sama temen diiniin, coba yuk buka pelan-pelan. Gak tau lah temen baca apa gitu sambil dibukain pelan-pelan. Itu gue dapet batu bang. Batu. Gue dapet batu dan itu berwarna hijau. Dan berwarna hijau itu temen kaget. Wah lu gila lu. Kok bisa sih lu megang? Gue nggak tahu. Gue pas ketiban air terjun itu yang sangat besar itu ke kepala gue langsung. Gue jatuh ke bawah gitu. Udah hampir kehilangan kesadaran. Yang gue nggak tahu pas lu tolongin gitu tangan gue begini terus. Gitu. Nah pas dibuka tiba-tiba ada batu gitu gue juga nggak tahu gitu. Wah mendingan balikin kata si K itu inisial K. Mendingan balikin dah. Lo lempar kayak apa ini? Udah dari situ gue balikin bang, gue lempar. Tuh nggak lama air terjun agak pelan, langsung. Pas saya lempar itu batu pelan. Gak lama kemudian datang kayak penjaga tiket tuh dia ke atas naik langsung teriakin, maaf, masalahnya ini udah mau gelap gitu. Masalahnya ini udah gelap, lebih baik turun kata dia. Oh iya Kang, sebentar lagi saya turun, saya ganti baju dulu, kayak gituin kan. Ya jangan lama-lama ya, langsung turun ya, jangan sampai lewat Isya. Ya Kang, saya gituin kan. Udah kita bilas, pakai baju. Nah itu penjaga udah turun duluan, udah jauh ibaratnya mungkin udah sampailah ke bawah. Udah kita bilas ini, temen yang satu ini itu dia di urutan paling kelima baris, kan ada 7 orang, dia urutan kelima, inisialnya G. Dia itu tiba-tiba kayak kemasukan gitu, kemasukan entah siapa gitu kan. Dia itu mau manjat ke atas, kita kejar dong. Itu kemasukan si G itu, masukan kata dia. Ya udah kita kejar, kita tarik kan, lepas aing, lepaskan aing. Aing mau ke atas gitu. Udah kita nggak mau dong, takut teman kita ada apa-apa kan kalau kita lepas sampai atas. Udah kita tarik. Salah satu teman yang namanya Kak ini ibaratnya dia juga bisa, sama dia disadarkan, terus pingsan yang si G itu. Ya mau nggak mau kita bawa turunnya, kita gendong ke bawah. Itu di perjalanan turun setapak itu kita sekitar ada berapa meter itu, entah nyata atau tidak, walau alam, itu ular hijau melintas di depan kita sempat berhenti, kita astagfirullahaladzim, kita nyebut ini ular ya kan. Udah kita berhenti, di saat itu ular melintas. Sudah melintas, si Kak ini nih penasaran, dia mau ngelihat itu bener ular atau tidak. Dihampirinya, pas sudah melintas itu dihampirinya itu, ternyata ularnya udah nggak ada bang, hilang gitu aja. Udahlah, mungkin emang ular ini, semoga aja nggak matok lah kata gitu kan. Udah kita jalan lagi, jalan. Nih kita jalan turun, sebelum sampai pintu keluar itu, sampai parkiran itu kita ada salah satu temen yang lucunya, namanya si I ini ditembak monyet. Monyet bener ini. Monyet bener. Tapi itu monyet saya bingung kok bisa nemplok. Padahal kan saya yang megang tas dan si G itu yang megang tas. Kan monyet itu nemplok kalau misalkan ada yang bawa makanan, seperti ada yang bawa tas isinya makanan, dia pasti akan nemplok. Tapi ini kan yang bawa tas kan saya dan si G. Ya udah tuh monyet itu nemplok, diacak-acak rambutnya. Ya kita mencoba untuk ngusir. Nah usir, tiba-tiba itu monyet loncat ke pohon-pohon, naik ke atas. Gak lama itu kayak hilang gitu bang.
monyet tuh. Monyet itu Ada hilang. jejaknya lah menurut saya. Biasanya kan kalau namanya monyet udah namanya loncat ke pohonan, dia ke atas, pasti masih ada kelihatan gitu kayak gerak pohon itu kencang gitu kan, seperti kayak loncatannya monyet lah, ayunannya monyet. Pasti itu kita kelihatan kan. Ini enggak. Dia loncat ke pohon itu, tek, sekali loncat tiba-tiba udah nggak ada lagi bentuknya. Udah dari situ kita lanjutkan perjalanan. Gua turun sampai ke parkiran. Gak lama tukang parkir itu negur kita, Dek, lain kali kalau main ke curug jangan sampai maghrib kata dia. Masalahnya curug ini nggak boleh didatengin maghrib. Nah, saya penasaran dong, emang kenapa Kang? Karena saya tipenya orangnya penasaran. Emang kenapa Kang? Masalahnya ini curug belum bener jadi wisata. Itu tahun 2012 karena belum ada tiket ya, dulu kan masuk. Nah dari situ nggak lama, dah kita ngambil motor, kita pulang sampai di perjalanan kita coba mampir ke suatu warung. Mampir ke warung, kita makan dulu, itu di tengah hutan. Karena kita pulang bukannya lewat jalur yang sebelumnya, tapi kita bablas naik lagi ke atas pulangnya, memutari Gunung Jonggol itu. Bukan truk pertama berangkat berarti. Bukan, kita lanjut ke atas. Pulangnya memutari sampai di situ ada warung, kita makan mie, kita ini. Ini salah satu temen lucu. Dia itu nggak tahu tiba-tiba kenapa ngerasa langsung badannya sakit semua. Dia sakit semua yang namanya Kak ini. Dia sakit semua, ya udah dong. Kita ada isengnya lah. Ayo masukin, gue tau lu mau kemasukan. Ya udah dia duduk. Apaan sih gue nggak mau? Udah kita pokoknya rongrong terus supaya dia kemasukan. Akhirnya dia kemasukan. Dan kemasukan itu ternyata penguasa air terjun di situ. Dan di situ penguasa air terjun di situ ternyata wanita. Dia mengakui dirinya itu adalah sosok ular. Dan dia dipanggilnya itu Sang Ratu. Bisa dulu waktu itu dia dipanggilnya itu nama aslinya Sri Anjani. Sri Anjani. Oke. Dewi Sri Anjani. Dan di situ dia bilang untuk ke kami jangan pernah untuk macam-macam dengan wilayah kami dengan bahasa Sunda. Ulah macam-macam pokoknya lah katanya dia. Kalau kalian itu tidak mau ada apa-apa nanti pulang. Suaranya suara perempuan itu. Perempuan. Persis suara perempuan. Persis. Dan itu yang translatinnya sebenarnya bukannya kita, tapi orang warung. Orang warung. Sampai orang warung itu bilang, emang dari mana Dek? Ya udah kita ngomong langsung. Iya kita dari air terjun. Bu, ya. Emang masuknya jam berapa? Maghrib Bu. Ih, nggak boleh sebenarnya maghrib masuk. Itu temennya, kenapa itu bisa kayak gitu? Nggak tahu Bu, orang tiba-tiba kesemasukan. Dia bilang gitu. Padahal emang gara-gara kita yang maksa untuk udah masukin aja gitu kan. Hanya kita berbohong lah supaya kita nggak enak kan, udah numpang makan juga di warung itu kan, udah makan mengganggu ketertiban ibaratnya kan. Ya udah tuh disembuhin dulu itu. Enggak Bu, kita mau tahu aja, mau nyari tahu ini makhluk ini mau ngomong apa. Ibu saya minta tolong Bu, saya nggak ngerti nih bahasa Sunda kayak gituin kan. Ya udah saya iniin, ya udah sama ibu itu ditanya-tanya. Ternyata dia itu Dewi Sri Anjani, dia penguasa situ, dia itu ratu ular, dan kita sudah mengganggu mereka. Nah, dan Sri Anjani itu saya nggak tahu tiba-tiba dia menunjuk saya. Saya tanya, maksudnya apa menunjuk saya gitu? Saya ingin kamu untuk mendampinginya. Saya ingin kamu kembali lagi ke air terjun itu. Jangan bawa teman-teman kamu. Dibilangnya seperti itu. Permintaan itu. Terus yang lo lakuin apa? Saya nggak mau. Ibu itu bilang, dia ingin kamu loh. Dia bilang ke saya pakai bahasa Sunda kan. Dia ingin kamu supaya kamu jadi pendampingnya. Kalau kamu nggak mau, katanya kamu pulang mungkin
banyak halangan. Dan itu bener bang, pulang itu gue banyak halangan. Ada yang bannya bocor, ada yang namanya jatuh dari motor, sampai kita ketemu jalan ibaratnya tanah semua dan bebatuan itu, kita sampai ada yang jatuh. Tuh banyak halangannya kita pulang. Sampai kita pulang itu kita disadarkan kan teman sudah sadar, kita bayar, makan, minum, kita pulang. Dan itu banyak halangan. Tuh kita pas sampai daerah puncak, tembusnya daerah Cibodas. Ingat banget itu, tembusnya daerah Cibodas. Kita melalui arah puncak. Tuh tikungan di puncak Mega Mendung itu temen jatuh lagi. 2 kalinya jatuh. Kawan udah sadar ya saat itu ya? Udah sadar. Tuh jatuh lagi di pinggiran naik motor. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa, cuman lecet dikit doang. Dari Mega Mendung itu awalnya cuaca bagus bang. Itu nyampe pas mau kita turun ke arah Bogor itu, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras banget. Ya kita nggak mau neduh, tapi berpikir ada temen yang gila. Kelamaan kalau neduh, udah kita paksain aja hujan-hujanan. Buka baju, kita bikin challenge ibaratnya gitu kan. Buka baju, pakai boxer doang. Kita turun pakai boxer doang. Hujan-hujanan tuh. Bawa motor itu. Itu sambil bawa motor. Nah dari situ kita sampai rumah, ibaratnya kita di mandilah, kita pembersihan, kita sholat, di situ kita istirahat, saya tidur. Itu benar bang, nyata. Ternyata dia mendatangi saya di saat mimpi. Si Ratu Ular ini. Ratu Ular itu, si Anjani. Dia sampai mengikuti saya, dia datang ke mimpi saya tidur. Dia benar-benar mengajaki setubuh. Di mimpi itu. Itu saya ibaratnya ngeliat dia udah kayak baju pernikahan, tapi dia bukannya baju pernikahan kayak zaman sekarang gitu. Bener-bener kayak seorang ratu gitu kan, baju hijau, bener-bener ada berselendang, terus ada melati bermahkota, tapi mahkotanya dia agak kecil. Dia mahkotanya agak kecil, dia pakai kebaya hijau pokoknya. Terus yang saya suka itu dari mahkotanya itu emang itu batu yang saya pegang ternyata ada di mahkota itu yang warna hijau. Oh, batu yang sempat loak. Gue pegang di air terjun itu. Itu ternyata ada di mahkota itu di dalam mimpi. Dan dia mengajaki saya nikah. Aku ingin menikah dengan kamu. Aku ingin kawin. Kalau dia bilang aku ingin kawin sama kamu. Gitu. Saya menolak. Awalnya saya menolak. Entah emang naluri lelaki. Tiba-tiba saya melakukannya akhirnya. Saya melakukan dengan dia, dan itu nggak tahu dalam mimpi tiba-tiba melakukannya itu kasurnya kayak kasur zaman dulu itu berkelambu. Ada tirai kiri kanan gitu ya. Berkelambu gitu. Saya melakukannya, sudah itu saya habis melakukannya itu kaget. Tiba-tiba dia berubah benar-benar menjadi ular. Di situ saya bangun langsung. Saya bangun dan saya cerita sama ibu itu yang udah mengajarkan saya buka mata batin itu, kepada saya panggil emak itu kan. Saya cerita ke dia. Dan ternyata ya udahlah, kamu udah jadi suaminya, ya kamu udah siap berarti kamu nanti didampingin oleh dia. Untungnya kamu tuh nggak kebawa oleh dia. Kalau kamu sampai kebawa, kamu nggak mungkin balik lagi ke dunia ini. Itu pesannya dari si emak ini ya. Tapi kamu bagusnya, bersyukurnya, kamu masih selamat. Kamu udah melakukan bersetubuh, kamu masih selamat, masih bisa sadar. Berarti hitungannya, ya udah, itu adalah milik kamu udah. Nah, di situ kan saya nggak mau dong awalnya. Saya nggak mau dong mak, saya nggak mau punya kayak gini kayak gitu kan. Ya itu kamu udah harus terima. Kamu harus terima. Ya udah. Dari semenjak saya habis bersetubuh itu kayak keesokan harinya tuh sifat saya tuh kayak mulai berbeda bang. Berbeda, gampang emosi gitu. Terus mudah, kayak ibaratnya licik. Saya suka licik ke temen. Terus sampai hancur pertemanan ada. Yang namanya dulu kan ibaratnya teman-teman saya tuh mengenal saya kan royal, baik. Tapi kok lama-kelamaan sifat saya tuh berbeda. Saya suka jahat ke temen lah. Walaupun gak secara langsung tapi niatannya buruk dulu. Terus sama temen gampang emosi, egois, emosi gitu.
Nah dari situ emang saya tuh ibaratnya nggak ngambil inilah, pusing, nggak mikirin, udah biarin lah, mungkin ini cuman perasaan gitu. Ya udah, dari situ saya melanjutkan perjalanan ke sama anak-anak tuh nongkrong. Terus saya ini lagi duduk, saya mencari tahu, ya kan. Itu ingat pas hari Senin malam, saya sama anak-anak 7 orang itu main ke rumah yang namanya Mak itu, duduk berzikiran lagi, dan itu datang lagi Sri Anjani. Secara sadar kalau itu. Secara sadar. Saya entah itu tiba-tiba ngelihat ada di balik Mak itu. Dia sedang berdiri tersenyum pada saya. Saya kaget sontak. Kok tiba-tiba ada di situ gitu. Saya ngomong langsung ke Mak, maaf Mak, di belakang Mak ada ini. Ya saya juga tahu. Ternyata Mak juga menyadari. Ya saya juga udah tahu. Ya udah lo kalau mau lo masukin ke badan lo. Disarankan oleh Mak begitu. Ya udah. Saya nggak tahu Mak cara masukinnya gimana gitu. Biar berinteraksinya seperti apa. Ya udah dibantu oleh Mak. Saya duduk, disuruh pejamkan mata, dan gue disuruh membaca Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, dan disuruh membaca Al-Fatihah kepada Nabi Sulaiman, lalu disuruh baca Al-Fatihah kepada seluruh arwahi yang sudah meninggalkan kita. Baru saya disuruh membacakan Al-Fatihah kepada Dewi Sri Anjani itu, dan meminta dia untuk memasuki tubuh saya. Dan habis itu saya disuruh berzikiran. Di situ emak bilang, nah habis lo lagi berzikiran, gue bakal bantu dia untuk masuk ke badan. Di situ gue penjemin mata, gue zikiran, dan itu badan ngerasa berat bang, tiba-tiba berat sampai gue tiba-tiba itu hilang sadar. Hilang sadarnya itu ibaratnya udah kayak tidur. Gue tidur, gue nggak ngerasain apa-apa, dan gue nggak ngerasain kayak sebelumnya. Namanya gue bisa ngeliat diri gue tuh gelap gulita. Gue nggak bisa gerak sama sekali. Nggak lama, tiba-tiba gue bangun sendiri, dan gue tanya udah jam berapa, dan ternyata gue udah tidur itu selama 1 jam. Secara nggak sadar itu. Tanpa sadar. Dan akhirnya ada temen gue yang namanya si Kak ini ngasih tahu, lo dari tadi ngoceh nggak jelas, digituin. Nggak jelas gimana? Ya lo berubah kayak cewek, lucu tahu, kata dia gitu. Lucu gimana sih? Kan gue penasaran gitu. Ya lucu aja, udah kayak apaan tahu gitu lo, megang-megangin rambut, udah kayak kuntilanak. Tapi lu dibilangnya Sri Anjani, ditanya namanya, katanya gitu kan. Gue aneh dong, ya bilang, karena gue ngerasain. Ya udah gue tanya dong, terus lu pada nanya apaan sih? Apaan jawaban dia? Ya katanya dia suka sama lu. Dia mau katanya lu jadi pendampingnya dia. Nah gue nggak mau dong. Gue sampai gue bilang ke emak, Mak tolong cabut, gue nggak mau kayak gini. Dan emak itu nggak mau nyabut. Itu udah hak lu, kata dia. Ya udah lu nikmatin aja. Dari situ. Si emak ngomong gitu. Oke, terus. Nah dari situ gue udah ngerasa, wah masa gue iya sih punya kayak gini-gini, gue nggak mau gue. Udah habis itu gue langsung berpikiran, apaan sih kayak gini-gini. Udahlah, bodo amat. Gue lanjut di situ, gue ngambil wudhu, gue sholat, terus gue zikiran lagi. Tuh nggak lama-lama gue lagi zikiran habis sholat sunnah. Gue sholat sunnah, tuh gue kayak ketarik bang. Gue kayak ketarik, terus kayak ngerasa di belakang gue ini kayak ada yang lagi duduk juga. Kayak ada yang lagi duduk. Gue noleh dong. Gue noleh, nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak lama itu kayak ada selintas kayak bisikan, ayo ikut saya, ayo ikut saya. Terus selintas ada bisikan ayo ikut saya itu tuh di bayangan pikiran saya tuh langsung tertujunya tuh air terjun itu lagi. Tuh terbayang air terjun itu, terbayang. Saya langsung ngambil kesimpulan, oh bisikannya dia. Karena saya emang bersikeras, saya nggak mau ikut dia. Tapi dia selalu ngikuti saya. Udah dari situ saya langsung ibaratnya, Mak tolonglah, saya nggak mau kayak gini-ginian ya. Udah nikmatin aja. Dia selalu bilangnya seperti itu mulu. Nah si Mak itu bilang, kapan lagi lo disukain sama setan?
ya kan? Nikmatin aja. Nah, dari situ gue, oh ya udahlah, gue nikmatin. Habis itu aktivitas kayak gue bersama 7 orang anak itu naungannya dia, gue kayak cuman ngelakuin tuh pada ngasah kayak ibaratnya kan. Ya ngasahnya sih nggak kayak yang lain kayak berarti berzikiran, ya kita bermain-main dengan dunia lain. Ibaratnya yang namanya K dan ada salah satu yang namanya N ini ada. Dia itu sebagai mediator yang suka sering kemasukan, dan yang G juga suka kemasukan. Kita suka namanya suruh mereka untuk surupan-surupan setiap hari aja begitu. Kita suka main-main seperti itu karena mereka suka bisa katanya narik roh-roh yang dari luar sana gitu. Nah, sambil yang namanya aktivitas seperti itu, kita sering Jail suka menanya-nanyakan tentang kamu dari mana, asal dari mana. Kita sering menanyakan seperti itu yang kemasukan itu. Oke. Kita tahan dulu sampai situ Bang ya. Sambil ngerokok lah. Ini gue coba flashback lagi dari saat ini anak-anak muda yang tadi lu ceritain, teman-teman lo ini ngumpul. Ini memang disengaja atau memang dalam arti si emak ini nih yang manggil satu-satu akhirnya lo ketemu semua di tempat itu? Kalau dibilang disengaja sih, kalau gue ngerasain sih enggak Bang. Enggak. Karena gue ketemu dengan emak itu, yang tadi gue awal bilang, gue pertama kali ketemu dengan cewek, kenalan di Facebook, dan cewek itu yang bawa ngenalin ke emak angkatnya dia. Oke. Dan dari situ gue ketemu dengan 7 orang anak itu. Berarti memang udah posisi udah di rumah emak ini lo baru ketemu yang lain. Iya. Kalau untuk usia usia lo atau Yang paling tua ini ada yang namanya Sika. Dia yang paling tua, beda setahun dari saya. ya setahun? Jadi kalau untuk apa yang lo lakuin bahasa satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi. Terus apa yang lo sukain sama-sama semua ya, dunia apa? Dunia alam gaib ibaratnya. Kalau kita nyebutnya dunia alam gaib lah. Suka main goib-goiban gitu. Oke. Terus lanjut ke ketika lo di air terjun. Berarti kalau dari cerita lo tadi kan, ketika lo masuk waktu udah maghrib. Iya. Berarti satu sisi ya mungkin dari gue pribadi ataupun penonton yang nonton memang ada konotasinya ya, lo nantang berarti. Apa ada ke arah situ juga? Kalau boleh jujur sih dalam hati gue, kalau nantang enggak. Tapi Enggak. kalau dari perasaan penasaran gitu. Iya, saya penasaran, pengen tahu ini ada apa sih di air terjun ini. Dan yang kedua itu, apakah benar ada penguasa seperti alam gaib itu di air terjun itu? Ini lo pribadi. Kalau untuk kawan-kawan yang lain? Kalau kawan-kawan yang lain karena mungkin kan sudah lama kenal emak, dia sudah kebuka mata batin, mungkin sudah tahu. Iya. Tapi tujuan ke situ siapa nih yang pertama muncul ide ke Curug? Gue yang Lo bawa. ya? Dan yang lain belum pernah datang ke situ sebelumnya? Belum sama sekali. Dan semenjak dari situ pada seneng, jadi lebih gimana ya? Kayak kepengen jalan-jalan jauh lagi terus. Dari semenjak saya bawa ke situ, jadi anak-anak itu jadi, wah seru nih jalan-jalan jauh nih kayak gini nih ternyata nih. Jadi pengen setiap hari hampir. Oh jadi emang niat awal mau jalan-jalan aja, refreshing lah ya Refreshing. rasanya. Tapi emang ada, jujur salah satu anak yang namanya mata batinnya kebuka, ibaratnya dia ini suka namanya mencari hal-hal seperti itu, hal gaib. Seperti itu. Jadi sekalian mungkin ya. Sekalian. Dari lo bertujuh berarti dengan lo. Bertuju dengan saya. Nah, terus tadi soal batu nih yang lo pegang. Itu endingnya akhirnya lo kasih lagi apa emang gimana? Gue buang Bang. Akhirnya lo buang? Gue Di buang air lagi terjun ke air terjun itu. Gue lemparkan, langsung gue lemparin aja. Itu nggak lama air terjun itu langsung agak tenang. Dari tadinya terus, itu tiba-tiba udah kayak ibaratnya kayak ketahan apa gitu di atas itu, kayak air langsung jadi tenang turunnya. Gitu. Dan dari situ ya udahlah kita langsung, daripada ada apa-apa kita turun aja lah. Dan itu juga kan udah disamperin sama petugas dari bawah gitu kan, petugas penjaganya ibaratnya yang jaga parkiran motor kita, disuruh untuk turun katanya. Jarak berapa lama tuh dari yang pos itu sampai ke Kalau jarak, kalau dulu itu ya
Dulu itu ada hampir setengah jam, 20 menitan lah. 20 menit. 20 menit. Tapi ketika lo pulang, lo nggak lewat jalur naik kan berarti Nggak. ya? Muter lagi ya? Muter. Sampai ketemu warung yang teman lo kemasukan itu. Iya. Itu warung, ibaratnya emang warung tuh saya juga bingung loh. Emang ada dulu itu di Jonggol itu kok ada warung di tengah hutan kayak gini ibaratnya kan. Nggak apa-apa lah kita mampir lah ibaratnya. Emang udah lapar juga makan di situ. Tapi setelah itu lo pulang, nggak ada pesan-pesan apa dari si emak? Kalau pas kita pulang dari warung itu cuman pas pulang dari warung itu apa dari Sima ini? Dari warung. Kalau dari warung pesan-pesan dari ibu itu sih dia cuma bilang hati-hati di jalan deh, jangan ngebut-ngebut, udah gitu doang. Tapi kan tadi di terakhir juga lo cerita si katakanlah si sosok ini ya yang masuk ke badan teman lo minta lo buat balik lagi. Akhirnya lo mutusin enggak, gue nggak mau, gue mau pulang nih. Enggak, Dan si pemilik warung nggak ngomong apa-apa tuh. enggak. Dia cuma bilang nitip salam doang, hati-hati ya deh di jalan, jangan ngebut-ngebut, udah gitu aja dari pemilik warung. Oke. Terus juga banyak kejadian lo ketika di jalan ya kan? Banyak banget bang. Kalau dibilang ada yang namanya bocor, ada yang jatuh, kepleset, lagi di tikungan itu ada yang kepleset gitu jatuh motornya, gitu. Tapi alhamdulillahnya saya mikir tuh nggak kenapa-napa jatuhnya mereka, cuman paling lecet sedikit gitu doang. Gitu. Terus pulang perjalanan lo langsung ke rumah si emak ini. Nah iya, langsung ke rumah si Mak ini. Saya ceritain semua. Saya mandi di situ ngambil wudhu, sholat, terus saya tidur. Mimpi, terus nggak lama saya ceritain ke dia pas bangunnya. Oke. Kalau untuk teman-teman lo yang lain nih, itu kalau tinggal juga nggak jauh dari rumah si emak atau? Kalau salah satu yang jauh sih ada salah satu yaitu yang Sika. Dia jauh dari situ. Jauh. Karena dia jauh, dia paling sering juga nginep di rumah si emak itu. Nah, yang sisanya ini dia nggak jauh dari situ rumahnya. Pada nggak ada yang jauh dari situ. Tapi emang lebih sering jadi tempat nginep juga anak-anak berarti di situ ya. Di rumah itu ya. Ini emak sendiri ada keluarganya di situ. Ada. Punya anak atau Punya suami? Nah, suaminya ini. Dan dia pernah jujur, suaminya ini ternyata emang orang bisa juga. Ini orang bisa juga. Dia rajin banget namanya zikiran suaminya ini. Dan saat lo di situ pun ada suaminya? Kalau di saat kita ngumpul itu nggak pernah ada suaminya. Nggak pernah ada suami. Tapi di saat suaminya pulang kerja, kita yang sadar diri, kita yang pergi. Ibaratnya pulang. Oke. Kalau nggak berpindah tempat, nyari tempat nongkrong yang lain gitu. Terus tadi poin yang terakhir itu ketika lo disuruh berzikir lagi ya kan, kemudian lo masuk terus lo nggak sadar diri dan pesan emak nggak apa-apa. Yang ada di pandangan lo saat itu apa tuh? Pemikiran lo? Kalau Gue begini nih, guru, gue punya guru lah bahasanya, guru spiritual. mungkin nggak ada pemikiran ke situ bang. Hanya gue berpikir, gue kayak ngerasa, apa iya gitu, bener gue disukain sama jin. Dan gue juga berpikirnya kayak masih ada rasa-rasa takut, ada rasa takutnya juga dikit gitu. Takut kayak misalkan suatu saat gue kalau lagi tidur kehilangan kesadaran, tiba-tiba gue nggak bisa bangun lagi. Itu yang gue takut. Tapi untuk anak-anak yang lain, teman-teman lo pikirnya hanya bercandaan atau udah nggak apa-apa, lo pegang aja atau gimana? Ada salah satu teman yang namanya Sika, dia bilang itu sih nggak apa-apa, mungkin dia nggak apa-apa ya. Kalau misalkan lo sampai ke bawah ya mungkin lo nanti bakalan ditolong kok, tenang aja. Tapi nggak mungkin sih selama ini ada yang ke bawah, kata dia gitu, karena dia punya juga. Gitu. Setelahnya lo sering kumpul ke dunia-dunia kayak begitu ya. Lokasi juga sama di dekat emak. Lokasi juga sama dekatnya. Jadi secara nggak langsung memang tetap yang nge-backup ya guru spiritual lo ini. Itu ya, si yang namanya Mak itu. masih jauh nggak kisah lo nih? Wah, kalau dibilang masih jauh karena kita menjalani aktivitas setelah itu kita malah lebih agresif bang ke tempat-tempat seperti curug lainnya. Oh, malah lebih intens. Lebih intens, kita lebih penasaran. Jadi kita langsung punya jiwa namanya pengen tahu nih penguasa ini siapa. Itu berapa lama tuh kira-kira?
durasi yang seingat lo. Ketika itu si Kerlo kembali lagi, itu berapa lama? Bulanan kah atau tahunan kah? Tahunan bang. Tahunan. Itu sekitar ada 6 tahun. Oke, kita tahan dulu ya. Untuk kawan-kawan, karena cerita narasumber kita kali ini panjang, nanti akan kita sambung di part berikutnya. Semoga kawan-kawan tetap penasaran dengan cerita ini, tetap pantengin di channel kita, dan jangan kemana-mana.